Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Jumlah siswa yang keracunan usai menyantap makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Ini sejumlah siswa dari 3 sekolah yang mengalami keracunan dibawa ke posko untuk mendapatkan penanganan medis. Para siswa mengeluhkan mual, muntah, sesak nafas, dan juga diare usai menyantap MBG yang disediakan sekolah mereka. Siswa yang tidak bisa dirawat di posko dibawa ke Rumah Sakit Cililin dengan menggunakan ambulans untuk menjalani perawatan lanjutan. Informasi terbaru yang kami dapatkan, Saudara, ini dari SMA Karya Perjuangan ada 70 siswa yang dilaporkan mengalami keracunan, sementara di MTS Manarul Huda terdapat 23 siswa yang keracunan. Total yang hari ini jumlah siswa yang terdata mengalami keracunan setelah santap MBG ini ada 180 siswa. 30% diantaranya dirawat di RSUD Cililin dan juga RSIA Anugrah. Dan yang paling mendesak saat ini yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit adalah kebutuhan obat-obatan dan juga kebutuhan oksigen yang paling mendesak. Sementara itu, Saudara, orang tua siswa yang datang ke posko mengaku cemas akan peristiwa ini dan meminta agar kejadian ini tidak terjadi kembali. Saat ini, Saudara, sampel makanan sudah dibawa ke laboratorium untuk diuji. Dia teh maksa pengen masuk sekolah, walaupun saya disuruh jangan sekolah dulu ya, kata saya juga. Tapi dia tetap ke sekolah ya. Tadi teh di sekolah ada telepon katanya kambuh lagi, langsung dibawa lagi ke sini. Sekarang udah dirawat lagi, alhamdulillah udah diimpus. Tapi mudah-mudahan untuk yang kedua kalinya, mudah-mudahan semuanya sehat. Tidak ada kejadian terulang untuk saat ini meresahkan semuanya. Kepada seluruh orang tua juga meresahkan. Dan langsung kita sapa jurnalis Kompas TV Dinda Farah yang saat ini berada di GOR yang menjadi posko di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dinda, selamat siang. Bisa Anda laporkan bagaimana kondisi saat ini di sana, bagaimana penanganan terhadap para siswa yang mengalami keracunan? Baik, selamat siang saudara. Saat ini kondisi di GOR Cipongkor terus kian bertambah dari mulai korban, dari mulai berbagai jenjang pendidikan. Dari pukul 11 siang tadi kedatangan banyak sekali ambulan yang dibantu dengan beberapa mobil kolbuntung milik warga di kecamatan ini untuk mengangkut puluhan hingga ratusan siswa yang menjadi korban dari makanan gizi gratis pada pagi hari ini. Mereka mengonsumsi MBG pada pukul 9 pagi hari ini. Untuk menunya sendiri ada ayam, tahu, ada stroberi, seperti itu. Dan setelah 2 jam dari jam 9 itu, sekitar pukul 11 atau 11.30, mereka mengeluhkan dengan rasa yang tidak nyaman, sensasi yang sangat terbakar di ulu hati, di dalam perut, pusing, bahkan juga sesak napas begitu. Di sini ada berbagai jenjang pendidikan, bukan hanya SMA dan SMK, tetapi juga ada dari SMP, SD, bahkan juga dari PAUD. Di antara sekolahnya yang di sini hadir di GOR Cipongkor itu adalah SMK Karya Perjuangan, SMP Ciparai, MTS Babakan, dan SDN Cimega, yang dimana sekolah-sekolah ini berdomisili itu sekitar berlokasi dekat dengan kecamatan Cipongkor ini. Dan dari berbagai sekolah, dari berbagai desa mengalami rasa yang tidak enak setelah mengonsumsi MBG ini. Lalu total hari ini sekitar ada 180 siswa yang menjadi korban dari MBG ini, yang dimana sekitar 30%-nya yang dari siswa yang menjadi korban MBG ini dirujuk ke RSUD Cililin dan juga RSIA Anugrah begitu. Untuk sementara untuk siswa-siswa yang ada di sini yang menjadi korban ini mengalami sesak nafas yang hebat begitu. Sesak napas yang hebat, pusing, mual, dan juga muntah sehingga dibutuhkannya adanya oksigen. Lalu penanganan pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan air minum
air kelapa dan juga obat-obatan begitu saudara. Siswa datang pada siang hari ini dengan kondisi yang histeris karena menahan rasa sakit dan juga mengalami sesak nafas yang cukup dahsyat begitu. Untuk dari MBG-nya itu sendiri berasal dari dapur yang berbeda, yaitu dari Desa Cijambu dan juga Sarinagan. Begitu. Berikut adalah visual yang ditampilkan merupakan kondisi dari gor yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini. Ada beberapa siswa yang ada di sini, dari mulai siswa SMP, siswa SD, SMA, dan juga bahkan SMK yang terlihat lemas, dan juga ada beberapa yang juga dirujuk ke RSUD Cililin begitu. Dan saat ini siswa pun didampingi dengan guru dari sekolahnya dan juga dari orang tua. Iya, baik. Ya, Dinda, bisa Anda jelaskan bahwa ini informasi yang kami dapatkan bahwa terkait dengan MBG di Kabupaten Bandung Barat ini sudah di moratorium begitu beberapa waktu lalu. Kenapa masih ada kejadian keracunan hari ini, Dinda? Baik, begitu. Untuk kemarin betul MBG itu sementara ada yang diberhentikan dari salah satu dapur dan ada beberapa dapur yang masih berlangsung pada hari ini begitu. Jadi sehingga ada beberapa siswa yang masih mengonsumsi MBG hari ini namun tetapi dari dapur yang berbeda seperti itu, Mas. Oke, artinya yang disantap oleh siswa pada hari ini merupakan SPPG yang berbeda dibandingkan dengan beberapa waktu lalu? Betul, SPPG yang berbeda dibandingkan pada beberapa waktu lalu. Begitu. Untuk siang hari ini jam 9 tadi siswa diberikan menu makanan ayam, tahu dengan buahnya yaitu stroberi seperti itu. Dan untuk kondisi ayamnya sudah sedikit tidak layak. Ada beberapa siswa di sini yang melaporkan bahwa ayamnya terlihat ada sedikit tidak layak begitu, saudara. Dinda, Anda tadi sempat menyebutkan bahwa yang paling mendesak yang dibutuhkan oleh para pelajar saat ini merupakan kebutuhan oksigen begitu yang paling mendesak. Apakah ada hal lain atau kebutuhan lain yang diperlukan oleh para pelajar yang saat ini berada di Gor Cipongkor? Oh iya, betul. Untuk sementara waktu ini yang sangat dibutuhkan adalah dari oksigen karena betul sekali banyak yang mengalami sesak nafas dan di sisi lain mungkin dibutuhkan adanya bed tambahan karena ada banyak siswa-siswa yang terbaring lemas tidak mampu untuk berjalan atau duduk dengan kapasitas di gor ini yang cukup lumayan sudah penuh begitu saudara. Dari mulai gor yang di sisi samping, atas dan juga daerah-daerah sekitar sini sudah dipenuhi oleh siswa-siswa yang mengalami keracunan MBG seperti itu saudara. Dinda, saya melihat di gambar ataupun visual terbaru yang Anda kirimkan kepada kami juga melihat ada beberapa penanganan yang dilakukan oleh tim medis di sana, ada juga infus begitu. Apakah penanganan terhadap para siswa yang menjadi korban keracunan ini sama begitu menggunakan infus dan bagaimana mekanismenya pengantaran infus ini dari mana begitu? Apakah dari rumah sakit ataukah seperti apa? Betul. Untuk penanganan sendiri di sini dilakukan adalah dengan melakukan infusan bagi para siswa yang terkena keracunan, lalu dilakukan oksigen dan untuk dari infus-infus sendiri ini berasal dari puskesmas dan juga nakes-nakes terdekat. Di sini terlihat ada beberapa tim medis dari bidan dokter yang ikut turut serta untuk memberikan penanganan dan juga pengobatan bagi para siswa-siswa yang mengalami keracunan ini, Mas Saudara. Oke, baik.
Artinya penanganan masih terus dilakukan. Sebagian ada yang dirawat di RSUD Cililin dan juga Rumah Sakit RSIA Anugrah, dan sebagian lainnya berada di Gor Cipongkor. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dinda Farah yang melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nanti kami akan memperbarui informasi dari Anda kembali. Terima kasih. Dan saudara, untuk membahas